Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budianita Sulistianti Putri. Halo kelas 10 Tata Boga. Nah, di hari ini di pelajaran kita ketemu di pembelajaran pengetahuan bahan makanan. Pada KD pertama, saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang daging dan hasil olahannya. Ada yang udah tahu ya, daging merupakan salah satu makanan pokok rakyat Indonesia yang sudah lazim dan sudah terkenal. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu daging, kemudian teksturnya seperti apa, potongannya seperti apa, yang nanti akan kalian pelajari dan akan kalian olah ketika nanti praktik kemudian. Nah, nih di sini ada gambar hewannya, ini kita ambil contoh sapi. Kemudian daging, nanti ada method of cookingnya. Oke. Pertama, daging. Di sini pengertian daging itu adalah urat daging otot yang melekat pada kerangka, kecuali urat daging pada bibir, ya, hidung, dan telinga yang berasal dari hewan yang sehat saat dipotong. Terus ada menurut Suparno, ini mendefinisikan semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan, serta tidak dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang dimakan, termasuk jaringan-jaringan dan organ tubuh bagian dalam, ada seperti hati, limpa, dan usus. Jadi, daging menurut Suparno itu mendefinisikan jaringan hewan yang harus bisa dimakan, harus bisa ditelan, harus bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Meskipun jaringan tersebut ada di dalam organ tubuh hewan. Contohnya ada hati, limpa, dan usus. Ya, daging dapat diperoleh dari hewan ternak bumi di Indonesia, seperti satu, ada daging sapi potong, ada daging sapi yang diperah, ada daging domba, kambing, kerbau, serta ada juga daging babi, daging ayam, dan lainnya. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kualitas daging. Daging yang masih segar biasanya akan ditandai oleh warnanya yang masih merah dan segar. Tidak bau ya, jadi baunya memang berbeda dengan daging yang sudah tidak bisa digunakan. Biasanya kalau yang segar itu baunya fresh dan masih enak ya diciumnya, kecuali kita menaruhnya agak lama di suhu ruang. Nah, ciri-ciri daging yang masih baik, ini yang kesatu ada, apabila ditekan dengan jari akan kembali dengan tepat. Ketika kalian memegang daging, ini saya contohkan sebagai daging, kita akan mencek nih, kita pencet, nah dia akan kembali dengan cepat. Jadi kalau misalnya dia lama, berarti itu ada kemungkinan sudah terlalu lama ya. Tapi kalau dia kembali dengan cepat, itu biasanya dagingnya masih baik. Nah, yang kedua, apabila daging dikoyak dengan tangan, daging itu masih kuku dan sulit untuk dikoyak. Koyak itu diacak-acak ya, direnyem. Kalau daging yang baru dan yang masih utuh, itu biasanya sangat sulit untuk dikoyak atau dihancurkan oleh tangan, karena dia jaringan-jaringannya juga masih bagus, masih baik, masih keras. Kemudian yang ketiga, dengan cara meraba daging yang telah digiling. Nih kalau ini contohnya kita pakai daging yang digiling ya, yang dihaluskan. Kita pegang dengan 2 jari. Apabila masih terasa lembut, maka daging tersebut mempunyai mutu yang baik. Namun apabila dengan 2 jari atau remasan daging itu sudah kasar dan berbau, itu berarti sudah tidak baik. Ya. Nah, ini ada perubahan warna merah ungu yang terjadi pada daging disebut dengan reversible. Ya, visible atau dapat bolak-balik. Namun, bila daging tersebut terlalu lama terkena oksigen. Jadi maksud terkena oksigen itu dia terlalu lama di luar atau di suhu ruangan. Ya, ini namanya reversible. Nah, timbulnya warna coklat biasanya pada daging itu dapat menandakan ini terlalu lama terkena udara bebas. Ya, dia terlalu di suhu ruang, tidak ditutup dengan tempat yang kedap.
jadi dapat menjadi rusak. Ada contohnya nih ya. Nah, ini yang daging sehat dan ini yang daging sudah tidak sehat. Beda ya. Nah, daging yang besar, daging yang segar dan yang tidak segar. Nanti kalian tugasnya ini ya, mencatat aspek apa saja yang Anda lihat. Nanti bisa kalian cek tugasnya di CBT. Nanti dikaitkan dengan teori yang saya tadi jelaskan ya. Hubungannya apa bisa kalian searching dari internet. Jadi daging itu seperti apakah yang baik, kemudian seperti apakah yang masih bisa digunakan, dan nanti bagaimanakah sih teknik pengolahannya, potongannya seperti apa. Nah, itu dari kualitas daging terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada pelayuan yang saya akan jelaskan, atau aging kita dengar ya. Pelayuan ini adalah proses untuk menghindarkan dari rigor. Daging perlu dibiarkan untuk menyelesaikan proses rigornya. Tujuannya adalah, ini yang pertama, ada proses pembentukan asam laktat, pengeluaran darah menjadi lebih sempurna, lapisan luar daging menjadi kering, serta untuk memperoleh daging yang memiliki tingkat keempukan yang optimum. Nah, biasanya daging yang beli di pasar atau swalayan adalah daging yang telah mengalami proses pelayuan. Kenapa proses pelayuan? Karena penyimpanannya pun sesuai si daging tersebut. Biasanya untuk daging yang dilakukan pelayuan itu dia digantung disimpan di gantung-gantung. Nah, itu namanya proses pelayuan kalau di pasar. Kemudian kalau di swalayan dia lebih modern ya cara pelayuannya. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan nih pada proses pelayuan. Bisa dilakukan dengan menyimpan atau menggantung karkas. Karkas itu potongannya ya, pada suhu sedikit di bawah suhu kamar atau suhu ruang. Selera sapi, kerbau, kuda itu pelayuannya kurang lebih dari 12 jam. Kambing, domba bisa dilakukan 3-4 jam, namun memperoleh keempukan dan cita rasa yang khas harus dilakukan suhunya itu 3-4 derajat Celcius selama 7-8 hari, dan atau suhunya 20 derajat Celcius selama 40 jam atau 43 derajat Celcius selama 1 hari. Jadi di sini kita bermain dengan suhu. Nah, kurang lebih materinya yang saya akan jelaskan adalah mengenai pengertian daging dan sampai dengan pelayuan ya, atau aging. Karena memang untuk daging sendiri itu kita akan bedah, ini baru daging sapi ya, belum daging yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang sama, masih daging. Jangan lupa dicek CBT-nya, jangan lupa absen. Tugasnya dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham dan bingung, boleh nanti kalian kontak saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.